Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memandu teman-teman sekalian bagaimana caranya merubah link akses AAVanel menjadi subdomain dari domain utama kita. Jadi teman-teman, secara default untuk mengakses halaman login AAVanel menuju server kita itu adalah IP daripada server kita seperti yang terlihat di bar address ini ya. Di sini ada alamat IP-nya, lalu dilanjutkan dengan portnya, lalu ditambah folder akses ya. Ini adalah unique link yang bisa kita setting di halaman pengaturan AAVanelnya, gitu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memandu teman-teman sekalian bagaimana cara berubah link ini menjadi subdomain. Misal jika domain kita kelas it.id, maka kita akan merubahnya link akses ini menjadi misal subdomain fanel, fanel.classit.id. Tentunya pertama kita login dulu teman-teman. Nah, setelah kita berhasil login, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat subdomainnya ya. Untuk membuat subdomain di AAVanel ini, kita tinggal masuk ke DNS Management, teman-teman. Nah, di sini. Jika teman-teman menggunakan DNS Management di tempat lain, misal settingannya untuk DNS Managementnya di provider domain, ya. Jadi tinggal teman-teman nanti tempat beli domainnya di mana, masuk ke member areanya, lalu setting recordnya di sana untuk membuat subdomainnya. Kita klik DNS Management 3.4. Lalu kita akses domain yang akan kita jadikan link daripada funnel ini. Nah, selanjutnya kita akan menambah a record yang pointingnya ke IP servernya. Nah, kita pilih a record, lalu untuk name-nya di sini misal panel ya. Nah, ini masukkan IP-nya di value-nya IP server. Nah, nanti kita kan memilih domainnya ini membuat record A funnel ini di domain kelas it.id ya. Nanti untuk link funnelnya berarti funnel.classit.id. Nah, ini setelah ini kita confirm. Tuh, bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada sudah terdapat satu record A yang kita tambahkan yang pointing ke IP-nya. Setelah ini teman-teman tinggal close saja ya. Boleh juga misalkan teman-teman ingin melakukan restart terhadap NS atau DNS manajemennya, boleh. Kalaupun tidak apa-apa. Selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke menu setting. Pada bagian setting ini terdapat kolom. Nah, di sini kita masukkan subdomainnya yang tadi telah kita buat, yaitu panel.classit.id. Nah, namun sebelum ini teman-teman harus membaca dulu di sini ketika kita mengubah link akses AAVanel ini menjadi sebuah subdomain, maka kita tidak akan bisa mengaksesnya dengan IP kembali gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, teman-teman tinggal klik save. Lalu kita tunggu reload hingga muncul tampilan seperti ini. Ini sudah berubah teman-teman linknya. Kenapa ini menjadi seolah-olah seperti error ya? Ini bukan error ya teman-teman, karena ini redirect saja untuk penyesuaian. Tinggal ganti kata login ini menjadi akses. Nah, sekarang secara link akses ke AAVanelnya atau menuju halaman login AAVanelnya sudah berubah menjadi subdomain ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan, port ininya bisa dirubah dan ini juga bisa nanti dirubah di pengaturan. Lalu selanjutnya kita login kembali. Kita coba login maksudnya. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke menu setting untuk mengaktifkan SSL-nya, karena ini masih belum aktif ya. Maksudnya ini secara
protokolnya masih HTTP, belum diaktifkan SSL-nya sehingga kita belum bisa mengaksesnya dengan protokol HTTPS. Seperti itu. Caranya adalah teman-teman masuk ke menu setting. Lalu pada panel di atas kita bisa lihat ada panel SSL. Ini tinggal diklik saja teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih Let's Encrypt. Lalu teman-teman bisa masukkan email teman-teman. Emailnya bebas ya, misal kita menggunakan email kelas IT yang Gmail ya, klassit.id@gmail.com. Lalu kita checklist ininya, lalu kita submit, confirm. Biasanya nanti akan dialihkan atau terjadi proses redirect ya, reload terhadap halaman ini. Nah, sekarang sudah berubah teman-teman ya. Sekarang kita bisa mengaksesnya dengan protokol HTTPS karena SSL-nya sudah diaktifkan. Dan kita sekarang mengakses panel panel ini untuk menuju halaman loginnya itu tidak lagi menggunakan IP server, namun menggunakan subdomain yang sudah kita buat. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk catatannya, bahwa kita tidak bisa mengakses kembali link panel ini dengan IP ya teman-teman. Kita nggak bisa mengaksesnya dengan IP. Misal kita akan coba mengaksesnya dengan IP. Kita logout dulu. Misal kita masukkan alamat IP yang tadi. Ini kan tadi ya. Kita enter. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi untuk mengakses halaman panel ini dengan alamat IP server kita. Jika teman-teman lupa panel akses ini misalkan udah diganti sama subdomain namun tetap lupa untuk link aksesnya, teman-teman bisa melakukan reset seperti biasa atau menghapus link panel ini yang tadi sudah diganti dengan subdomain, dirubah kembali menjadi alamat IP. Itu bisa teman-teman. Caranya adalah dengan kita mengakses server kita melalui SSH, yaitu melalui aplikasi putih teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman tinggal klik BT seperti biasa ketika sudah login di root servernya. Nah setelah itu di sini kita akan pilih pilihan yang nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12 di sini ada tulisan cancel domain binding. Nah ini kita pilih nomor 12. Nah done. Kita sudah bisa mengembalikan link akses panel ini menjadi alamat IP kembali. Teman-teman bisa melakukan satu perintah lagi, yaitu restart panelnya. Lalu selanjutnya kita login kembali. Kita coba login maksudnya. Selanjutnya kita cek teman-teman di menu settingnya. Nah di sini, nah untuk di kolom domain ini sekarang sudah tidak ada lagi domain atau subdomain yang tadi kita masukkan. Berarti ini sudah berubah kembali, bisa diakses kembali dengan IP. Namun sebelum itu teman-teman bisa disable kembali untuk SSL-nya. Ya, disable terlebih dahulu. Ya. Turn on. Nah ini akan error seperti ini, masih seperti ini. Coba kita akses kembali dengan IP server. Nah sekarang sudah bisa teman-teman. Seperti itu ya untuk cara merubah link akses panel menjadi subdomain teman-teman, seperti itu. Satu lagi teman-teman ya, jika kita membuat subdomain yang tadi lalu kita menambahkannya di halaman setting menjadi alamat akses daripada panel kita, maka di menu website akan menambah satu website baru secara otomatis, yaitu website panel.klassit.id. Karena untuk mengakses panel tetap ya harus ada subdomainnya, yaitu panel.klassit.id, lalu ditambah portnya, lalu ditambah folder yang disetting yaitu link akses tadi ya.
yang kita setting seperti itu. Nah, ini di sini jika kita mengaksesnya tanpa port, teman-teman ya, misal seperti ini, maka ini menjadi sebuah alamat website ya, subdomain yang aktif seperti itu. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika Anda suka video ini, silahkan di-like. Jika Anda tidak suka, silahkan di-dislike. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye-bye.